Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tutorial kali ini kembali mengenai akses kontrol. Jadi di sini ada 3 buah akses kontrol, akses door solution X304. Nanti saya akan koneksikan ke laptop ya. Jadi ini ada 3, sudah saya koneksikan ke switch. Kemudian LAN satunya menuju ke laptop. Nah, nanti kita install software access control ya dari solution ya. Yang sudah kita dapat di DOS-nya sudah ada ya. Di dalamnya sudah terdapat software access control. Nanti tinggal kita install dan kemudian bagaimana cara kita konfigurasi dari ketiga mesin akses ini. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya agar IP-nya tidak bentrok ya, nanti masing-masing ini dibedakan IP-nya. Bisa nanti kita setting ya dari menu, nanti di bagian network ya, nanti tinggal dirubah. Jadi ini tiga-tiganya sudah saya rubah sehingga nanti tidak bentrok IP-nya. Baiklah, langsung kita menuju ke laptop. Baiklah, langkah pertama tentunya kita harus install softwarenya ya di CD-nya yang include saat pembelian. Nah, ini ada folder solution di folder software access door, di subfolder access control. Ada setup exe, kita jalankan instalasinya, tunggu sampai selesai. Nah, dan ini ya, saya sudah install, ini shortcutnya access control software. Oke, dan ini tadi ketika mesin sudah saya setting IP-nya. Untuk pintu lobby ini IP-nya, untuk pintu gudang dan pintu server masing-masing sudah saya setting. Dan jangan lupa di PC atau laptop kita rubah juga IP-nya. Oke, ketikan ncpa.jpl. Kita samakan segmennya ya. Kita lihat dulu. Oke, di sini segmennya sama, yang penting belakang tidak sama. Oke, sudah. Setelah itu kita tinggal jalankan software access control. Baik, ini user interface-nya cukup sederhana, tapi agak memusingkan. Baik, langkah pertama tentunya kita harus add device di sini, device management, kita klik, kita akan add ketiga mesin akses tersebut. Yang pertama pintu lobby, saya klik add, IP-nya 201 ya karena masih default 201. Kemudian di device name kita ganti dengan contoh pintu lobby. Kita cek koneksinya, connect. Oke, sukses in connecting with device. Oke, kita add lagi yang kedua 202 ya. Ini pintu gudang. Pintu gudang. Cek koneksi. Bentar, nampaknya sebentar. Coba kita cek koneksinya 202. Oke, nampaknya tadi koneksinya error ya, kabelnya. Coba kita ulangi lagi, connect. Nah, oke, sukses. Ini yang kedua pintu gudang, yang terakhir pintu server 203. Ini kita rubah jadi pintu server. Cek koneksi. Oke, kita close saja. Nah, sudah ada 3 akses solution yang tertambahkan di software access control. Baiklah. Oke, selanjutnya kita akan ke user management ya. Nah, biasanya untuk add atau mesin yang untuk pendaftaran itu di salah satu pintu, ini contohnya pintu lobby. Biasanya kita daftarkan semua user, baik itu melalui kartu maupun finger ya.
Jadi nanti kita akan download dari pintu lobby, kemudian akan kita share ke semua pintu. Dalam hal ini pintu gudang dan pintu server. Baik, langsung saja kita ke user management. Di database masih kosong. Kita bisa mendapatkannya lewat ini ya, from device to PC, atau di sini ada device to PC. Kita klik, kita lihat di pintu server, browse user in device kosong, pintu gudang kosong, pintu lobby kita cek dulu. Pintu lobby browse user in device. Sebentar. Kita ulangi coba, device to PC di pintu lobby browse user in device. Oke, ada 4 user. Yang satu sudah ada namanya. Kenapa yang 3 belum? Biasanya pas pendaftaran belum dikasih nama, makanya masih kosong. Kalau sudah ya nanti muncul di sini. Kita tinggal select all, kemudian kita download. Maka semua user yang di mesin akses pintu lobby akan masuk ke database software. Oke, sudah selesai. Kita lihat user management. Nah, sudah ada 4. Kita tinggal merename namanya. Contoh nomor 1 kita namakan Ana. Oke, kemudian nomor 2 kita namakan ini. Nomor 3 kita namakan Unu. Nah, seperti itu aja contohnya. Oke. Nah, sudah ada 4. Nah, selanjutnya nanti kita bisa upload kembali ke pintu lobby, atau nanti kita share ke semua pintu ya. Otomatis nanti keempat user ini beserta namanya akan masuk ke semua mesin akses, ke 3 mesin akses ini. Baiklah, langkah selanjutnya kita share PC to device. Nah, di sini kita select all, semua mesin akses, pintu lobby, gudang, dan server, kemudian kita tinggal klik upload. Otomatis keempat user akan di-share ke semua pintu. Kita cek di device to PC, coba di pintu server, browse user in device, sudah muncul 4, pintu gudang, oke, sama, pintu lobby tentunya ya. Oke. Jadi itu tadi add device management, kemudian mengambil user yang sudah didaftarkan di pintu lobby, kemudian kita share ke pintu yang lain. Baiklah, tentunya kalau semua user bisa masuk ke semua pintu, sudah sampai di sini makanya sudah selesai ya. Tapi kan permasalahannya tidak semua user boleh masuk ke contohnya pintu server atau pintu gudang seperti itu. Ini dalam hal ini contohnya mungkin si Ana dan ini, nah itu semua pintu boleh masuk ya, semua pintu. Oke, kemudian si Unu, nah itu hanya boleh pintu lobby ya, lobby dan gudang contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir si Ono, nah ini hanya tidak boleh pintu server, ya tidak boleh pintu gudang. Yang Unu ini berarti tidak boleh pintu server, berarti yang Ono ini contohnya hanya pintu lobby dan server. Oke, jadi si Unu berarti tidak boleh, yang tidak boleh adalah pintu server, si Ono yang tidak boleh pintu gudang. Oke. Kalau hal semacam ini tentunya harus nanti dibuat akses level, atau cara sederhana ya mudah ya, tinggal kita hilangkan di device tersebut. Contoh di pintu gudang itu yang tidak boleh adalah Ono. Ya, di sini kita browse user in device. Nah, di sini si Ono tinggal kita hapus ya, delete saja seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya si
UNO tidak boleh di pintu server, ya sama. Kita menuju ke pintu server, kita browse user in device. Nah, si UNO kita hilangkan, delete. Nah, maka cukup seperti ini ya, tanpa harus membuat akses level. Tentunya nanti ketika ditambahkan user baru ya, pas kita share di situ device ya, nanti kita sesuaikan dia boleh masuk ke pintu mana. Nah, tinggal kita checklist seperti ini ya. Contohnya dia tidak boleh masuk pintu server, berarti yang pintu server tidak di checklist seperti itu. Baiklah, kita coba satu persatu, kita start monitor. Yang pertama si Ana. Thank you. Oke, pintu lobby, Thank you. pintu gudang, Thank pintu you. server. Selanjutnya si siapa tadi ini ya. Thank you. Thank you. Thank you. Nah, jadi Ana dan ini itu boleh semua pintu. Ini bisa masuk semuanya. Kemudian yang selanjutnya si Unu, pintu Thank you. lobby masuk, kemudian pintu Thank you. gudang, terakhir pintu server. Nah, tidak boleh karena kita tadi sudah hilangkan dia di pintu server si Unu. Yang terakhir si Ono ya. Thank you. Pintu lobby bisa. Kemudian pintu gudang Please try again. tidak bisa karena kita Please try again. karena tidak kita hilangkan dari pintu gudang. Kalau pintu server si Ono, Thank you. oke, bisa. Nah, itu simpelnya ya, tanpa membuat akses level. Jadi ketika kita tambahkan user baru, contoh kita tambahkan satu lagi ya. Nah, bentar. Kita tambahkan di device-nya dulu yang nomor 5. Saya kasih nama mungkin si siapa ya, si Ani, seperti itu. Nah, dia hanya boleh pintu lobby seperti itu ya. Oke, kita download dulu dari pintu lobby, kita daftarkan di pintu lobby ya. Kita device to PC berarti ya, di pintu lobby browse user in device, nanti ada satu muncul ya. Nah, ini masih di mesin lobby, belum masuk ke database ya. Kita tinggal checklist, kita tinggal download. Oke, nanti kita namakan Ani ya. Oke, sudah selesai. Di database kita lihat ada nomor 5, kita ganti namanya Ani. Oke, seperti itu. Oke, nomor 5. Nah, ini sudah, ini tidak boleh di kecuali pintu lobby ya, dia hanya boleh pintu lobby, pintu server dan gudang tidak boleh. Maka kita share saja ya di situ device, berarti si Ani. Oke, kita pilih si Ani saja, hanya boleh pintu lobby. Nah, yang dicek pintu lobby, pintu gudang dan server tidak boleh. Tinggal kita upload. Oke, coba kita lihat, dicoba si Ani. Pintu lobby, kemudian pintu gudang, apakah bisa? Please try again. Nah, tidak bisa. Kemudian pintu server, Please try again. oke, tidak bisa. Baiklah, ini dengan metode istilahnya kita share user di pintu yang dikehendaki ya. Kalau dia tidak boleh di pintu tertentu ya nanti tidak kita checklist ya. Kalau boleh semuanya nanti di checklist. Nah, itu yang paling mudahnya. Nah, kemudian yang cara selanjutnya kita buat namanya akses level. Akses level ini berarti semua user kita upload ya. Jadi akan masuk ke semua pintu. Nah, nanti kita tinggal buat akses levelnya. Saya upload dulu. Nah, ini agak tricky untuk akses level ini. Paling mudah sebenarnya cara tadi ya, tapi cara yang ini agak membingungkan juga sebenarnya, karena softwarenya saya sendiri juga agak bingung. Oke, kita lihat di device-nya.
pintu gudang semua user udah masuk. Oke, pintu server. Oke, langkah pertama kita buat di sini ada time zone, kita add, select time zone, ID-nya 1, kita deskripsinya mungkin 24 jam, atau bisa juga dibuat workday, berarti saya mulai dari 00 karena 24 jam ya, 2359 0023 sampai 2359, jam 00 sampai jam 2359. Kita buat time zone yang pertama 00 sampai 2359, ini juga 2359. Ini softwarenya sederhana tapi malah kurang efektif sebenarnya. Oke, sudah. Setelah itu kita upload dulu ya. Pilih semua pintu. Nah, seperti ini. Kemudian upload setting. Oke, kemudian kita buat time zone yang kedua. Ini saya kasih nama yang kedua ya, no time. Jadi nanti time zone ini berarti tidak bisa masuk kalau memakai time zone ini di pintu-pintu yang memakai time zone no time. Oke, time zone 1 24 jam, yang kedua no time. Kita upload kembali. Oh, kok seperti ini. Nah, ini softwarenya. Nah, nampaknya ada error lah ini. Sebentar. Kita ulangi lagi. Upload setting. Oke, kalau seperti ini kita close saja dulu ya. Close, ya memang kelihatannya masih ada yang belum sempurna di softwarenya. Oke, kita upload kembali. Oke, sudah selesai. Ada 2 time zone. Kemudian kita buat grup. Oke, grup yang pertama all hours gitu saja. Time zone-nya berarti kita pilih yang 1 karena 24 jam ya. Untuk verification mode mesin ini bisa kita pilih ya, fingerprint atau password atau kartu atau face, kalau support face ya, atau fingerprint saja atau pin saja, atau password saja atau kartu saja, atau finger atau password, finger atau kartu. Kemudian ada kombinasi finger dan kartu lah. Nanti bisa dipilih. Kalau atau ini berarti kalau salah satu hilang atau lupa bisa memakai yang lainnya. Tapi kalau N berarti harus dua-duanya. Contohnya fingerprint dan RF atau kartu, berarti setelah tempel jari kita harus menempelkan kartu. Defaultnya yang atas, oke, nggak masalah. Oke, saya buat yang kedua adalah no access. Berarti kita pilih time zone yang kedua, no time tadi. Oke, save. Tinggal kita upload lagi seperti ini. Pilih. Oke. Nah, seperti ini harusnya semua masih bisa ya, masih bisa. Saya coba. Kita lihat start monitor. Nah, ini masih bisa karena akses level belum dibuat semua. Oke, kita coba buat akses level di sini, akses level. Kita edit akses level. Oke, biarkan semuanya masuk grup 1 ya, all access. Kemudian kita pindah ke kanan semuanya, kolom kanan semua pintu juga. Kemudian kita akses allow. Oke, sudah. Kemudian kita upload lagi kembali.
Oke, kita coba lagi. Apakah semua bisa? Harusnya semua bisa. Tadi kita beri akses level. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, semua bisa. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, selanjutnya, nah di sini kita akan edit lagi contoh yang tadi si Unu dia tidak boleh pintu server. Nah, kita klik di sini Unu, kita set group yang nomor 2 no access. Oke, kita pilih pintunya pintu server. Nah, si Unu kita ke kanan kan, nah seperti ini. Kemudian pintu server kita pindah kolom kanan, kemudian nah ini kan time zone-nya 2 berarti no access, kita klik access allow. Nah, oke, mudah-mudahan berhasil nih, karena di sini biasanya banyak yang gagal ya. Entah kenapa, atau software-nya atau gimana, karena memang agak tricky nih untuk akses levelnya ini. Dia mainnya adalah time zone. Baik, kita coba si Uno. Pintu lobby tentunya bisa, kemudian pintu gudang. Yang tidak boleh pintu server. Ini sih salah ya, ini tadi yang tidak boleh si Uno ya. Oh ya, si Uno. Sebentar salah. Kita coba yang Uno dulu. Kalau si ini kan semua bisa. Uno yang tidak boleh pintu server. Tidak bisa kan? Oke, yang bisa hanya pintu lobby dan pintu gudang, sedangkan pintu server dia tidak bisa. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya adalah user si Ono, dia tidak boleh pintu gudang. Kita edit lagi, jadi agak tricky memang. Nah, kita pilih aja Ono ya. Ono, kita set grupnya adalah 2 no access. Kemudian kita pindahkan ke kanan. Kita pilih pintu yang tidak boleh, dia pintu gudang ya si Ono. Berarti pintu gudang yang ini kita pindahkan kolom kanan, kemudian klik access allow. Oke, kita upload kembali. Setelah itu kita coba si Ono. Yang tidak boleh dia adalah pintu gudang. Oke, finish. Pintu lobby bisa, pintu server. Sekarang pintu gudang dia harusnya tidak bisa. Oke, berhasil. Sekarang yang terakhir si Ani, dia hanya pintu lobby. Nah, kita edit lagi, edit akses level, cari si Ani. Oke, kita set grupnya adalah 2, time zone 2 no access. Dia tidak boleh pintu gudang dan server, dari dia hanya boleh pintu lobby ya, maka yang kita pilih adalah pintu gudang yang nanti dilarang sama pintu server. Mana si Ani tadi? Oh, si Ani ini, kita ke kolom kanan pindah, kemudian access allow. Oke, kemudian kita upload kembali. Nanti kita coba si Ani apakah hanya pintu lobby saja dia. Kalau sudah berhasil ya berarti konfigurasi sudah benar. Baik, kita coba si Ani pintu lobby. Coba pintu gudang. Nah, oke, tidak bisa. Pintu server. Oke, kalau di sini ada device broken, ini bukan rusak ya, ini biasanya tempernya ya, temper yang di belakang itu ada tombol itu. Karena ini belum dipasang ya, belum tertekan. Nanti kalau sudah dipasang, tertekan nih device broken, biasanya akan hilang ya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya mungkin apa ya? Mungkin di sini di contoh ya, kita akan klik kanan di device, ini ada download log, clear log ya, ini untuk mendownload log sama clear log. Kemudian ada synchronize time untuk mensinkronkan waktu.
antara perangkat dengan PC tentunya ada firmware, ada restart device. Di sini ada properti. Nah, di sini kita bisa dari sini contohnya kita mengedit ya IP. Nah, kita bisa berubah IP di sini. Setelah itu tinggal kita set option seperti itu. Kemudian ada yang penting di sini other. Nah, di sini bisa untuk restart, power off, synchronize time, clear admin privilege. Nah, ini penting. Mungkin ketika si admin sudah resign, belum dilimpahkan ke yang lain, otomatis kan kita tidak bisa masuk untuk mendaftarkan jari atau kartu. Nah, tinggal di clear admin privilege, otomatis nanti kita bisa masuk menu tanpa admin. Nah, setelah itu tinggal kita buat admin. Initial device ini untuk memformat sehingga semua data di perangkat solution tadi akses itu akan hilang semua. Kemudian ada update firmware. Oke, selanjutnya apa ya? Ya mungkin cuman itu saja yang penting ya. Kalau yang lain-lainnya sih di sini ada data management untuk membackup database. Nah, database yang sudah masuk di software ini. Kemudian sistem initialization berarti nanti semua data yang di software ini di PC atau di laptop itu akan hilang. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat walaupun agak tricky karena software yang solution ini memang seperti itu, tidak seperti yang mungkin bisa Suprema atau Paxton atau Falco atau Entrepass itu lebih enak ya, tapi kali ini memang dia agak tricky di akses level karena mainnya dia adalah time zone. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.